Wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam tidak diketahui jin. Mengapa alasan Allah merahasiakannya? Kisah ini pernah disinggung pada video sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekayaan, kekuasaan, bahkan kerajaan bagi Nabi Sulaiman alaihi salam yang tidak akan diberikan oleh seorang pun setelahnya. Allah memberikan kekuasaan bagi beliau dengan pasukan dari bangsa manusia, jin, dan hewan, menundukkan angin, serta mengajarkan kepada Sulaiman bahasa binatang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah berbagai macam mukjizat yang begitu besar kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Salah satunya bangsa jin yang akan bekerja sesuai dengan apapun yang beliau perintahkan. Tidak keluar sedikit pun dari perintah beliau, dan yang berani menentang akan diberikan hukuman sebagai peringatan bagi yang lain agar tidak mengikuti jejaknya. Suatu ketika Nabi Sulaiman sedang mengawasi jin-jin bekerja. Malaikat maut mencabut nyawa Nabi Sulaiman, namun jasadnya masih berdiri dan disanggah oleh tongkatnya. Para jin terus bekerja. Mereka tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Tahukah kalian mengapa alasan Allah merahasiakannya? Mari kita simak videonya sampai habis. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datangnya ajal Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau senantiasa berada di Baitul Maqdis untuk beribadah dan sholat malam seperti biasa. Beliau melakukan hal tersebut selama 1 atau 2 tahun atau sebulan atau 2 bulan. Ada kalanya kurang dari itu dan ada kalanya lebih. Jika beliau datang ke dalam Baitullah untuk beribadah, maka ia membawa serta pula makanan dan minumannya. Sejak pertama kali Nabi Sulaiman berada di dalam Baitul Maqdis, setiap harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menumbuhkan sebuah pohon di dalamnya. Lalu Sulaiman mendatanginya dan menanyai namanya. Bahkan setiap pohon yang ditanam selalu mempunyai nama. Jika pohon itu untuk ditanam, maka Sulaiman menanamnya, dan jika untuk obat, maka dijadikan untuk obat. Hingga pada akhirnya, tumbuhlah sebuah pohon yang dikenal dengan nama Harubah. Lalu Sulaiman menanyainya, "Siapakah namamu?" Pohon itu menjawab, "Aku adalah Harubah." Sulaiman bertanya, "Untuk apakah kegunaanmu?" Pohon itu menjawab, "Aku adalah tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan untuk merusak masjid ini." Mendengar itu, maka Sulaiman berkata, "Allah tidak sekali-kali akan merusak masjid ini, sedangkan saya masih hidup. Jadi engkaulah pertanda sudah dekat masa kematianku dan hancurnya Baitul Maqdis ini." Lalu Nabi Sulaiman mencabutnya dan menanamnya di salah satu kebun miliknya. Suatu ketika ia datang ke Baitul Maqdis untuk beribadah. Kemudian beliau masuk ke dalam mihrab dan berdiri melakukan sholat sembari bertopang pada tongkatnya. Di saat itulah ia meninggal dunia dan para jin tidak ada yang mengetahui kematiannya. Sedangkan para jin sedang bekerja di sekitar mihrab, dan mihrab Sulaiman mempunyai lubang yang terletak di hadapan dan di belakangnya. Mereka mengintip beliau dan melihat beliau masih dalam keadaan berdiri. Para jin menyangka bahwa beliau masih sholat dengan berdiri. Mereka berkata, di mihrab beliau ada lubang di beberapa arah. Suatu ketika ada jin yang hendak kabur. Dia membujuk rekan-rekannya. Dia berkata, "Apa yang kalian khawatirkan? Bukankah aku ini sakti? Aku akan masuk mihrab dari satu lubang dan akan keluar dari lubang lainnya." Jin itu bisa menembus tembok itu dan keluar dari sisi lain. Ternyata tidak terjadi sesuatu pun padanya. Sebelum itu tidak ada satu jin pun yang berani memandang Nabi Sulaiman yang sedang berada di mihrabnya. Ia pasti akan terbakar. Namun, saat jin itu mencoba menembus mihrab, anehnya dia tidak mendengar bacaan sholat Nabi Sulaiman sebagaimana umumnya. Dia kemudian kembali masuk mihrab dan keluar dari sisi yang lain. Namun, tetap dia tidak bisa mendengar bacaannya. Mereka pun meminta rayap agar memakan tongkat Nabi Sulaiman supaya jelas keadaan beliau. Mereka berkata, "Apabila kamu melakukannya, maka aku akan membawakan air dan tanah liat untukmu semaumu." Rayap itu memakan tongkat Nabi Sulaiman, lalu tongkatnya patah.
ia pun terjatuh. Para jin pun tahu bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Di antara mereka sebelumnya tidak ada yang mengetahui tentang wafatnya beliau, kecuali setelah rayap menggerogoti tongkat beliau, sehingga beliau pun terjatuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabadikan kematiannya dalam Quran Surat Saba ayat 14. Maka ketika telah kami tetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Ketika dia telah tersungkur, jin menyadari bahwa sekiranya mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak berada dalam siksa yang menghinakan. Mereka memberitakan hal tersebut kepada seluruh manusia. Mereka tidak mengetahui sejak kapan Nabi Sulaiman meninggal dunia. Mereka baru mengetahuinya setelah rayap memakan habis tongkatnya. Mereka biarkan rayap itu memakannya hari demi hari dengan menahannya tetap dalam keadaan demikian. Akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa Nabi Sulaiman telah wafat sejak 1 tahun silam. Dalam sebuah riwayat, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya yang pertama kali membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Daud alaihissalam, tetapi beliau wafat sebelum menyelesaikan pembangunannya. Maka beliau pun berwasiat kepada anaknya, Nabi Sulaiman alaihissalam, untuk menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis. Maka Nabi Sulaiman pun memerintahkan kepada para jin untuk menyempurnakan bangunan tersebut, dan mereka pun patuh terhadap permintaan beliau. Ketika ajal Nabi Sulaiman alaihissalam telah dekat, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merahasiakan tentang kematiannya selama 1 tahun penuh, sehingga para jin dapat menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis. Peristiwa meninggalnya Nabi Sulaiman membuktikan bahwa jin atau setan tidak menguasai hal-hal yang bersifat gaib. Ketidakmampuan itu terlihat ketika para jin itu tetap bekerja karena mengira Nabi Sulaiman itu masih hidup. Kalau saja mereka mengetahui Nabi Sulaiman sudah meninggal, mereka pasti akan berhenti bekerja. Sebab itulah Allah rahasiakan wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like and share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.